Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, jelas ya? Baik. Kami hanya mau memastikan saudara terdakwa ini ya, saudara Ahmad Afandi menjabat PPK konstruksi ya, itu sejak tahun 2021 dan 2022, begitu ya? Oke, tahun 2020 apa jabatan saudara? Saya sebagai PPK lahan di Pangkal ini. 2019 sehingga saya staf saja. ya? Staf Staf di mana? Staf biasa di PPK Sulsel. Oh, staf biasa ya. Baik. Sebagai PPK lahan, apakah saudara juga membuat kontrak dengan para kontraktor? Tidak ada, Bapak. Apa yang saudara kerjakan sebagai PPK lahan? Saya hanya membantu masyarakat untuk pembayaran uang ganti rugi lahan saja. Ya, pembebasan lahan ya. Iya, pembebasan lahan. Baik. Jadi 2021 sampai dengan 2022 itu PPK ya, menggantikan Doni Adi Kuncoro tadi ya. Betul, Bapak. Baik. Kemudian terkait dengan paket CT 409, apakah saudara terdakwa pernah menerima fee sejumlah uang dari Dion? Tidak pernah, Bapak. Baik. Nah, ini terkait dengan penerimaan yang tadi sudah diuraikan penuntut umum. Kami perlu detailnya, Pak terdakwa. Saudara terdakwa menerima 200 juta tanggal 3 Februari 2021 ya. Ini langsung dari saudara Dion. Ya. Setelah saudara terima, bagaimana penggunaannya? Itu saya serahkan kepada saudara Ganjar untuk mengelola operasionalnya. Berapa? 100 juta per bulan. Sisanya 100 juta lagi? Sisanya saya simpan, kemudian nanti di bulan berikutnya saya serahkan lagi 100 juta. Begitu berulang. Tidak ada yang saudara nikmati atau gunakan sendiri? Ada. Ya, berapa yang saudara nikmati? Seingat saya itu di 2021 masih ada sisa mungkin 100 atau 200 juta. Baik. Jadi yang 3 Februari 2021 ini habis operasional? Habis. Oke. Sebelum itu, antara saudara terdakwa dengan saudara Dion, pada saat saudara Dion memberikan uang-uang ini kepada saudara, apa yang dipahami? Apakah ini fee atau operasional? Kalau untuk yang 414 itu murni operasional. Ya, ini bicara CT 414. Ya, murni operasional. Apakah ada pembicaraan atau kesepakatan terkait pemberian-pemberian ini? Tidak ada. Baik. Nah, berarti 200 juta itu saudara gunakan sesuai keterangan Ganjar juga ya, kepada Ganjar. Nah, apa yang rincian penggunaan oleh Ganjar, sepengetahuan saudara? Pengetahuan saya itu dari 100 juta itu untuk insentif pegawai atau tambahan di lapangan itu 150 juta. Kemudian untuk sewa kendaraan tamu itu kurang lebih dalam 1 bulan itu menghabiskan dana sekitar 20 juta. Kemudian untuk makan minum pegawai yang ada di lapangan itu 10 juta. Kemudian untuk jamaah tamu makan malam, makan siang, dan juga untuk oleh-oleh itu sekitar 10 sampai 15 juta. Dan sisanya itu untuk BBM di lapangan. Apakah itu terjadi dalam setiap bulan? Iya betul, karena posisinya Makassar bukan boleh selalu dimantau oleh teman-teman dari pusat. Baik. Nah, apakah sama ini penerimaan yang 23 Februari, 23 Maret, 4 Juni, 23 Juni, 19 Juli, 18 Agustus, penerimaan sebesar masing-masing 200 juta ini apakah sama? Seperti itu? Sama. Dan itu selalu dikelola oleh saudara Ganjar? Betul. Kemudian, nah di 13 September 2021 ini ada 500 juta. Bagaimana penggunaannya? 500 juta sesuai dengan apa yang disampaikan Ganjar waktu jadi saksi, itu 500 juta itu ke paket CT 415 untuk membantu keuangan dari teman-teman 415. Yang
diterima oleh saudara Yofi. Tidak ada yang saudara nikmati? Tidak ada. Kemudian ada lagi di 15 Oktober dan Desember 2021 100 juta, 200 juta. Ini bagaimana penggunaannya? Saya serahkan juga ke saudara Ganjar operasional. Kemudian di tahun 2022 24 Januari 2022 200 juta, Februari 300 juta, dan 2 Maret 150 juta. Bagaimana perincian penggunaannya? Itu sama, itu jadi 100 juta per bulan untuk saudara Ganjar, karena di 2022 itu sempat kami tidak meminta kepada saudara Ganjar, sehingga ada uang sisa itu nanti buat menutupi bulan-bulan berikutnya. Baik. Kemudian 18 April dan 23 Mei masing-masing 100 juta. Ya, itu saya serahkan langsung kepada saudara Ganjar. Sesuai keterangan Ganjar kemarin ya di persidangan ini. Nah, ini yang tanggal 30 Juni 167 juta. Itu uang diserahkan ke Ari, bukan ke saya. Ya, ini yang sewa helikopter ini ya. Baik. Dari paket CT 414 ya, ini juga sudah sesuai dengan keterangan Agus Sukasman, Ganjar, Beni Tanjung, dan saksi yang lain-lain. Berapa sebenarnya yang saksi nikmati dan gunakan sendiri? Untuk saya nikmati, seingat saya mungkin di bawah 300 atau 400 yang saya nikmati untuk operasional saya pribadi. Ya, 300-400 juta ya. Ya. Baik. Setelah itu paket ini selesai ya di bulan Juni 2022. Betul. CT 414 ini. Betul. Oke. Nah, terkait dengan CT 501 ya. Nah, CT 501 ini berapa pertama sekali saudara terima dari Dion? Seingat saya itu ada di 896. Itu uang dari DP uang muka. Ini 13% dari DP. Betul. Baik. Bagaimana rinciannya? Kemana saja uang ini saudara pergunakan? Seingat saya itu untuk Pokja, tadi saya sampaikan juga, itu ada sekitar 300 juta. Kemudian amanah Gapa, sekarang Oktober November itu 200 juta ke beliau. Kemudian untuk operasional Ganjar itu bulan Oktober November 200 juta. Kemudian ada yang saya nikmati itu sisanya itu sekitar mungkin 90 atau 100 juta itu buat saya pribadi. Kemudian ada untuk biaya uji coba, karena di sana ada tim dari Dirjen Perkereta itu operasionalnya saya kasih waktu 100 juta. Oke. Setelah itu penerimaan selanjutnya? Kemudian untuk selanjutnya itu ada termin pertama itu di bulan Desember itu 300 juta untuk Pokja, kemudian Amanah Gapa 200 juta, buat operasional 200 juta, saya serahkan ke Ganjar. Kemudian saya nikmati sendiri sekitar 100 juta juga. Ini yang 460 juta ya? Kalau 460 itu untuk biaya pembayaran Satkon. Oh. Yang pembayaran Satkon kepada yang Gofar, saya minta Gofar untuk pembayaran Satkon. Utang dari CT 415. Oh, ini terkait CT 415. Ya. Baik. Nah, berarti selain itu apakah ada lagi penerimaan saudara dari Dion terkait CT 501? Tidak ada. Baik. Kemudian saudara diganti ya? Iya, saya diganti oleh saudara itu berada di sana. Oke. Di bulan apa itu? Itu resminya saya Desember akhir itu saya sudah tidak jabatan. Ya. Di Desember akhir 2022. 22. Ya. Dipindahkan kemana? Ke Balai Teknik Jawa bagian Timur. Oke. Nah, kemudian itu tadi rinciannya ya. Nah, kalau saudara Dian Adi Artanto ini stafnya Dion saudara kenal?
Saya tidak kenal. Tidak kenal ya? Saya baru tahu saat dia jadi saksi. Oke, hanya itu baru tahunya ya? Ya. Baik. Itu penerimaan saudara yang saudara akui itu ya? Penerimaan dan penggunaannya ya? Saya akui. Baik. Nah, kami konfirmasi barang bukti. Ini juga sudah diperdengarkan saksi yang meringankan kemarin. Ini satu mobil Hyundai atas nama Yanti. Bagaimana riwayat pembeliannya yang saudara ketahui? Saya tahu bahwasanya itu adalah mobil dari mertua saya, ibu mertua saya, yang dibeli dari tabungan dia sendiri. Itu saja. Apakah sebelumnya ada mobil sebelum ada mobil Hyundai ini? Ada, itu Nissan, Nissan yang saya lupa mereknya. Itu tapi Nissan lama. Ya. Grand Nissan Grand Livina, Nissan Grand Livina. Ya, Ya. itu hasil penjualan dari Grand Livina. Ya. Diberikan mobil itu. Ya. Dengan saya. Grand Livina BE 1146 FS. Ya. Platnya. Ini dijual, mobil ini, mobil lama ini dijual. Dijual. Ini punya siapa Grand Livina ini? Punya mertua saya. Nah, kemudian ganti ke Hyundai. Betul. Apakah saudara ada uang saudara di situ dalam pembelian mobil Hyundai itu? Tidak ada. Itu murni mertua saksi ya? Mobil mertua. Baik. Nah, kemudian itu di tahun 2022 ya? Ya. Betul. Kemudian tadi juga sudah ini motor Vespa. Tahun berapa itu dibeli? Seingat saya itu saya beli tahun 2021. 2021. Berapa harganya? Sekitar kurang lebih 50 juta. 50 juta. Ya, Cash atau kredit? saya cash karena itu uang dari honor saya jadi PPK. Oke. Nah, apakah motor Vespa itu saudara laporkan dalam LHKPN? Semua aset saya laporkan semua di LHKPN saya. Ada ya? LHKPN tahun 2022. Terakhir saya lapor ya 2022 Ya. 2023 saya Lembaga yang dikeluarkan KPK ya, resmi? resmi. Ya. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Lembaga Kementerian Perhubungan, Unit Kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Ahmad Apandi, pejabat pembuat komitmen ya. Ya. Di sini motor Vespa Primavera iZ 150 ABS, hasil sendiri harga 50 juta. Ini ya, saudara Ya. laporkan. Betul? Betul. Ya. Kemudian satu unit motor Kawasaki. Ini tahun berapa? Saya beli dengan saya itu tahun 2018. 2018. Di harga berapa waktu itu? Waktu itu sekitar 30 juta. 30 juta. 2018 apakah saudara menjabat PPK saat itu? Oh belum, saya hanya staf biasa. Saudara laporkan juga di LHKPN? Saya laporkan di LHKPN saya juga. Motor Kawasaki tahun 2018 seharga 27 juta. Ya, Disita KPK juga itu ya? disita. Baik. Kemudian nah, sebidang tanah tadi yang di Purwodadi ya. Ya, Itu pembelian tahun berapa? itu saya beli 2019 sesuai dengan kwitansi tadi. Ya, 2019. Saat itu saudara apakah sudah menjabat PPK? Belum, Disita juga ini ya? disita. Itu saudara laporkan juga di LHKPN? Saya laporkan juga di LHKPN saya. Tanah dan bangunan seluas 382 meter di Kabupaten Kota Lampung Tengah, harga 185 juta ini ya? Ya, Oke. Kemudian tanah di 255 meter ini berdasarkan akta hibah. Itu betul akta hibah ya? betul. Ya. Ini ada aktanya, akta hibah nomor 68 tahun 2021. Bagaimana riwayatnya tanah itu?
Jadi itu tanah punya mertua yang awalnya masih satu bidang, kemudian dipecah oleh mertua saya menjadi dua bidang, dan satu bidangnya masih tetap ada tanahnya mertua saya, kemudian satu bidangnya diserahkan ke anaknya yaitu saudara Santi Aguliana, yaitu istri saya. Jadi ini ada satu bidang rumah, petak tanah begitu ya? Ya. Dibagi dua. Dibagi dua. Yang masih ada rumah yang pertama itu rumah mertua saudara. Rumah mertua saya. Tanah kosong di sebelahnya saudara bangun rumah. Betul. Tahun berapa pembangunannya? Seingat saya di akhir 2020 atau awal tahun 2021. Oke, saudara jujur saja. Apakah pembangunan rumah itu tadi kata penuntut umum RAB-nya sampai 1 miliar. Itu ada uang yang dari saudara Dion ini? Tidak ada. Dari mana sumbernya? Dari tabungan saya. Oke, termasuk isinya? Termasuk isinya. Ada AC, kulkas, apa segala macam tadi bagaimana itu? Iya, Termasuk? dari hasil saya. Oke. Rumah saya di Makassar. Ya, Dari tabungan dan lain-lain. baik. Itu saudara laporkan juga ya di LHKPN. Tanah dan bangunan 1063 meter di ya, ada di situ ya. Nah, kemudian tanah yang di Hadimulyo, kapan itu perolehannya? Itu saya beli sama 2019-an kalau nggak salah. 2019 ya. Rumah saya. Ada 2 bidang tanah ini ya. 2 kapling ya. Ya, 2 kapling tanah kosong di satu kapling 169 meter dan satu lagi 339 meter. Tahun berapa? 2019. Sudah menjabat PPK waktu itu? Belum. Belum ya. Kemudian ya ini juga dilaporkan di LHKPN ya. Iya. Ya. Kemudian tanah di Kelurahan Hadimulyo. Iya. Itu ya. Itu tadi. Itu tadi yang SHM nomor 2488 ya. Ya. Baik. Semuanya waktu itu cash atau cicil cara membayarnya? Seingat saya cicil. Cicil semua ya. Dan atas nama istri saudara ya. Ya, memang saya serahkan kepada istri saya. Baik. Itu saja ya. Semuanya saat ini disita oleh KPK ya. Betul. Dan semuanya sudah saudara laporkan di LHKPN terakhir saudara ini ya. Pada saat menjabat PPK ya. Betul. Baik. Nah, kemudian terakhirlah ini saudara terdakwa ya. Ya. Saudara sudah diberhentikan dari PNS? Setahu saya ya. Ya. Masih punya tanggungan keluarga? Masih. Ada berapa? Anak? Anak 2. 2 ya. Pernah dihukum? Ya. Umur berapa? Masih kecil ya? Umur 6 tahun sampai 3 tahun. Pernah dihukum pidana sebelum ini? Ya, benar. Terus kali ini karena masalah ini saja. Saudara tadi sudah mengakui ya semua perbuatan yang didakwakan penuntut umum. Apakah saudara menyesali perbuatan saudara? Harapnya saja. Apa yang saudara harapkan terkait dengan perkara ini? Sampaikan kepada Yang Mulia. Ya, sesuai dengan apa yang saya lakukan, mudah-mudahan yang mulia bisa memutus dengan keadilan dan juga peringatkan apa yang sudah saya lakukan. Itu saja. Cukup dari kami Yang Mulia. Terima kasih. Cukup.